Saya sudah bersama dengan kolega saya, Pak Ahmad Nasir. Kolega yang ahli dalam kajian Islam, terutama secara spesifik adalah tafsir. Insya Allah. Tapi lalu terdampar di Fakultas Tarbiyah. Sama. Terima kasih kedatangannya Pak Nasir. Sama-sama Pak. Atas Di undangannya. Intellectual Treasure edisi ini. Saya sebenarnya menyimak tayangan Satu Talk yang mengunggah tentang tema rib'ah. Ya. Tema itu sendiri merupakan publikasi terakhir Mas Nasir kan? Iya, betul. Nah, berbicara spesifik tentang prinsip-prinsip toleransi pada awal periode Islam. Betul. Yang ditarik dari konsep itu, rib'ah itu. Oke, Tapi tentu kali ini saya tidak ingin ngomong itu. Tapi ngomong horizon yang lebih luas. Konteksnya adalah Piagam Madinah kalau tidak salah. Piagam Madinah. Nah, kalau di dalam Piagam Madinah ditemukan konsep-konsep spesifik tentang perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam konteks ini kebebasan beragama. Sesungguhnya dalam studi Mas Nasir, Piagam Madinah itu bisa kita pahami sebagai apa dalam konteks kesejarahannya? Dalam konteks kekinian, Bapak Akhol, terima kasih atas undangannya tadi ya. Sama-sama. Jujur sebelumnya saya merupakan fans dari Pak Akhol sejak lama ini. Terima kasih UIN Tulungagung sudah mempertemukan saya pada seorang legenda Tulungagung. Legend belum lah, legend menunggu mati dulu. Yang sama-sama terdampar pada MPD Pak. Persis. Mumet pikir duit. Piagam Madinah dalam konteks itu adalah sebuah kerjasama ya. Artinya ini adalah sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ya? Ya, ini saya bukan baru menemukan ya. Saya menemukan tulisan saya sendiri yang menarik ini. Oke. Gini, dari Hisham, Sirah Ibnu Hisham itu mengatakan begini. Sebelum mengutip Piagam Madinah di atasnya itu, waqala Muhammad ibnu Ishaq. Artinya Ibnu Hisham itu mengutip Ibnu Ishaq. Wa kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban bainal muhajirin wal ansor. Wa da'a fihi yahud wa ahadahum wa aqarrahum ala dinihim wa amwalihim wa ishtarata alaihim wa syarata lahum. Ini artinya Rasulullah menulis. Kita pisahkan ini dengan isu Rasulullah bisa menulis atau tidak ya. Tapi teksnya adalah Rasulullah menulis sebuah kitab perjanjian antara muhajirin dan ansor. Wa da'a fihi yahud. Di dalamnya Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Beliau berjanji di sana untuk menetapkan agama mereka, artinya melindungi agama, aqarrahum ala dinihim, menetapkan atas agama mereka dan melindungi harta mereka. Washtaratu alaihim wasyaratu lahum, dan kemudian memberikan pengakuan atas agama, harta benda, kemudian membuat persyaratan-persyaratan tertentu atas mereka. Jelas ini sebuah perjanjian. Ini resultante kalau dalam bahasa hukum, artinya ini merupakan sebuah perjanjian. Mirip-mirip lah seperti UUD 45 gitu ya kalau sekarang. Atau Human Rights Declaration. Barangkali saya sendiri belum pernah membaca Human Rights itu. Ya gitu Pak. Jadi perjanjian dari masa itu. Jadi merujuk pada Sirah Ibnu Hisham. Ya. Piagam Madinah itu sendiri bisa dipahami sebagai semacam perjanjian politik dan sosial. Betul. Semacam citizen charter yang di dalamnya berisi perlindungan-perlindungan. Salah satunya adalah hifdzuddin ya. Perlindungan terhadap agama yang dipeluk oleh masyarakat Yathrib, baik di kalangan muhajirin maupun ansor. Juga perlindungan terhadap harta benda. Hifdzul mal terhadap harta benda mereka yang tidak boleh dirusak, tidak boleh diambil secara sepihak dan seterusnya. Bisa nggak kalau merujuk pada Sirah Ibnu Hisham ini,
kita kemudian menyatakan bahwa ini adalah suatu capaian generasi Islam awal yang sudah pada level pengakuan terhadap hak dasar publik, baik itu Islam maupun non-Islam. Bisa, sangat sekali bisa. Bahkan kata Yahudi diulang beberapa kali. Kata Yahudi diulang. Khususnya ini Yahudi karena sementara waktu itu relasinya masih kuat dengan Yahudi. Bahwasanya Yasrib pada waktu itu mayoritas agamanya adalah Yahudi. Oke. Jadi penduduk Yasrib itu mayoritas Yahudi. Dan deklarasi ini salah satunya adalah memberi perlindungan atas keagamaan orang Yahudi di wilayah Yasrib. Nabi Muhammad datang ke Yasrib tidak serta-merta mengubah agama mereka, tidak serta-merta mendakwahkan Islam atas mereka, tapi perjanjian terlebih dahulu untuk kemudian mereka saling bahu-membahu dalam perang. Ingat, mereka bahkan membahu-membahu loh, Pak. Maksudnya bahu-membahu saling tolong-menolong dalam politik dan sosial. Ini disebut disebut dalam preambule kan. Iya. Ini wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Lengkapnya adalah hadza kitabun min Muhammad an-nabi bainal mu'minina wal muslimin min Quraisyin wa Yasrib. Wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini adalah kitab perjanjian dari Muhammad sang nabi antara kaum mukmin dan muslimin, yaitu penduduk Quraisy dan Yasrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka dan kemudian bergabung bersama mereka. Ingat, ini sebuah teks perjanjian, mereka siap perang bersama-sama. Akhirnya muncul setelah itu perang Badar. Berarti sangat dimungkinkan ya, sebelum kita jauh, dalam perang Badar itu orang-orang Yahudi dan agama lain ikut mendukung komunitas Yasrib dalam mempertahankan diri. Sangat mungkin sekali. Bisa dikatakan itu bukan perang agama? Bukan Pak. Itu bukan perang agama? Bukan. Menurut saya baca bukunya Evolusi Jihad karya Khairul Anwar itu ya, yang terbit tahun 2018. Perang itu motifnya ekonomi. Jadi ummah wahidah pada saat Nabi Muhammad hidup di Madinah, tantangan pertama selain orang-orang munafik adalah ekonomi, Pak. Jadi Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang jumlahnya 75 orang datang bertamu, kemudian mukim di rumah yang baru asing. Maka Nabi Muhammad berpikir, ini bagaimana cara agar muhajirin ini bisa bertahan. Salah satunya adalah ekonomi, pertahanan terhadap ekonomi. Akhirnya yang memungkinkan adalah mereka harus menyatroni, dalam tanda kutip ya, menyatroni karavan-karavan dagang orang-orang Quraisy. Ini agak pinggir jurang tapi agak ekstrim ya. Agak ekstrim. Tapi ya terpaksa ya, memang begitu. Saya baca bukunya begitu. Jadi kurang lebih pendatang ini adalah refugee ya, pengungsi. Tidak punya basis ekonomi yang kokoh. Yang bisa dilakukan salah satunya adalah menyatroni karavan dagang menuju Quraisy. Kan mereka dagang di Syria kan di ujung utara ya. Maka di sini, Madinah di sini. Mereka kalau ke Syria kan selalu lewat Madinah. Jadi mereka disanggongi aja di tengah-tengah ini. Dipajak gitu. Maaf Pak, ini agak ekstrim. Agak rampas. Saya disabotase. Jadi terganggunya jalur perdagangan dari Syria ke Makkah, di tengah jalan harus melewati Madinah ini yang memicu perang Badar. Sementara kita sangat memahami sampai pada episode ini bahwa itu adalah perang agama. Bukan Pak. Dalam konteks kesejarahnya ini lebih dipicu faktor ekonomi daripada faktor agama itu sendiri. Orang-orang mukmin, kaum beriman yang bersama Nabi Muhammad itu kan semua mayoritas pedagang, Pak. Baik. Sementara di Madinah itu petani.
Lantas orang-orang yang biasanya berdagang ini nggak punya kecakapan yang cukup untuk bertani. Maka jalan satu-satunya itu adalah ekonomi itu tadi. Dan mereka memilih karavan Quraisy, tidak karavan yang lain. Apa motifnya? Ternyata Pak, dalam buku yang saya baca itu juga Quraisy ini terkenal tidak mempunyai backup keamanan yang cukup tinggi terhadap karavan-karavan dagang mereka. Plus juga ada mungkin mereka menganggap harta mereka sebagian ada di mereka, mungkin begitu ya. Jadi satu-satunya yang cara adalah dengan cara menghentikan karavan dagang orang-orang Quraisy. Karena keamanan lemah, juga kelompok Muslim merasa bahwa sebagian hak mereka ada. Dan juga orang-orang Yasrib belum diajak saat ini. Belum diajak untuk ayo ikut menghentikan karavan, enggak. Mereka masih umat pengikut Nabi Muhammad saja. Baru kemudian perang besar, perang Badar itu baru melibatkan orang-orang Yasrib. Yang pertama yang disebut perang Badar itu. Oke, Pak Nasir, tahan sampai di situ dulu. Karena ini karena ini diskusi tepi jurang banget ini. Kalau konteks kesejarahnya seperti itu, lalu penggunaan istilah munafik, orang-orang munafik di zaman itu apa konteksnya? Ini Pak, munafik itu pasca perang Badar. Munafik itu adalah pasca perang Badar. Ketika itu banyak Yahudi, misalnya kaum-kaum yang cukup besar, Yahudi besar seperti Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Bani Quraidah, itu kan Yahudi cukup besar. Itu tidak suka dengan Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Pendatang kok pemimpin. Pendatang gitu kan, kok langsung direkognisi ya. Iya, kan mereka punya calon pangeran sendiri. Jadi ada ketidakterimaan tertentu di wilayah itu, di wilayah politik. Jadi semacam di Madinah Utara itu ada bani-bani Yahudi yang besar-besar itu podo gak terima, Pak. Piye orang maka banyak penyair juga, kemudian orang-orang yang menghasut bahwasanya Nabi itu pendatang, kok bisa kamu pilih menjadi pemimpin. Itu terjadi waktu itu. Dan juga ada indikasi Piagam Madinah itu ditulis 2 kali. Ada indikasi ditulis 2 kali. Yang pertama itu sebelum Badar. Sebelum perang Badar. Yang kedua itu pasca perang Badar. Mari bertahap dulu. Menarik ya. Sebelum perang Badar, itu Piagam Madinah ditulis dalam konteks kepentingan politik seperti apa? Sebelum perang Badar, semua Yahudi itu diajak untuk bersepakat atas Piagam Madinah ini. Apa indikasinya? Nama-nama seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa itu nggak ada, Pak, di sini. Nggak ada di piagam awal. Nggak ada di Piagam Madinah yang sudah kita baca saat ini. Yang kita terima hari ini ya. Tapi ditemukan di Piagam Madinah pertama. Nggak ada, sayangnya. Kita hanya menerima Piagam Madinah yang sudah tidak ada Bani ketiga Bani itu. Pak ya mungkin ya itu politik lah, nanti insya Allah saya akan nulis sendiri tentang itu. Itu menjadi agenda tulisan berikutnya. Tapi yang terpenting adalah Piagam Madinah itu mengalami evolusi. Bisa jadi. Yang pertama konsennya pada apa, yang kedua konsennya pada apa? Menghilangkan sebagian bani-bani yang telah berkhianat itu, Pak. Setelah perang Badar. Jadi citizenship yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu tidak menyebut
kelompok atau bani-bani Yahudi-Yahudi yang dominan di Madinah di dalam perjanjian itu. Barangkali mungkin ya hipotesis saya masih hipotesis Piagam Madinah pertama menyertakan bani-bani besar itu. Tapi ketika mereka berkhianat, nama-nama bani itu dihapus. Ini adalah sebuah hipotesis saya, Pak. Oke, hipotesis yang nanti pasti harus dilanjutkan dalam riset berikutnya. Harus, Pak, harus. Siap. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, lalu konsep munafik itu lebih dekat pada konsep agama atau konsep politik dalam konteks perjanjian atau citizen charter yang dibangun Nabi di Madinah? Semoga saya menjawab ini tidak berdosa. Oke. Saya lebih suka mengartikannya secara sejarah itu adalah politik, Pak. Konsep ini terkait dengan politik daripada dengan agama. Pengkhianat negara, menjadi spionase, kemudian melanggar peraturan yang telah ditetapkan ini, Pak. Bersama. Kesepakatan bersama. Jangan lupa, Pak, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, landasan hukum pertama kali yang ditetapkan itu adalah Piagam Madinah, Pak. Pertama-tama itu Piagam Madinah dulu ya. Baru kemudian muncul ayat-ayat hukum mengisi peraturan-peraturan di Piagam Madinah yang kira-kira belum ada, seperti riba. Oke. Dan lain sebagainya. Apa yang ingin Mas Nasir katakan sebenarnya? Apa pondasi kesepakatan publik di Madinah itu pondasinya Piagam Madinah. Betul. Bukan ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang hukum sosial. Itu mengisi, ayat Al-Quran mengisi, kemudian ada masalah apa, kemudian mengisi untuk legitimasi hukum. Oke. Karena itu Piagam Madinah menjadi pondasional sekali posisinya pada generasi Menurut awal. saya begitu, tetapi entah ya, kita saya santri dan saya juga belajar tentang sejarah. Kita jarang sekali belajar tentang isi Piagam Madinah itu. Oke. Kita hanya mengenal Nabi bersepakat dengan Piagam Madinah. Isinya apa? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Itu selama saya menjadi santri. Ternyata Piagam Madinah isinya luar biasa, Pak. Ada satu pasal pertama ini menurut saya menarik sekali. Di pasal pertama ini sudah saya jelaskan di kemarin di tayangan satu itu. Oke. Innahum ummatun wahidatun min duninnas. Mereka yang bersepakat di sini ini adalah namanya ummah wahidah. Oke. Ummah wahidah itu disebut dalam Piagam Madinah. Sementara kalau Anda mencari kata kunci ummah wahidah di Google Scholar misalnya, Anda akan menemukan ummah wahidah itu dihubungkan dengan Al-Qur'an. Oke. Belum ada yang menghubungkan dengan Piagam Madinah ini. Pertanyaan lanjutnya adalah kosakata ummatan wahidah itu lebih dulu disebut dalam Piagam Madinah atau dalam Al-Quran? Jelas disebut pertama kali di Piagam Madinah, Pak. Oke. Maknanya apa? Maknanya adalah mereka mendeklarasikan sebuah ummah, sebuah bangsa yang satu, yang ini setara dengan bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya. Mendirikan suatu bangsa negara atau negara bangsa yang bangsa. Satu yang tidak disusun oleh satu unsur agama saja. Betul. Min duninnas, artinya min duninnas ini setara dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Arab. Oke. Setara dengan Bizantium, setara dengan Persia dan lain sebagainya. Mereka berani, ini deklarasi semacam kemerdekaan, Pak. Semacam deklarasi kemerdekaan ya. Pertama-tama adalah deklarasi kemanusiaan, perlindungan atas hak dasar manusia. Yang kedua adalah deklarasi berdirinya suatu negara bangsa. Betul. Itu sehingga konsep ummatan wahidah sama sekali tidak bisa dipahami sebagai umat Islam. Betul, sayangnya begitu, Pak.
Jadi penggunaan konsep itu di masa modern ini, umatan wahidah itu sebagai umat Islam, atau bahkan impian atau imajinasi tentang negara Islam itu jelas menyimpang dari konteks awal penggunaan istilah itu ya? Iya, ada distorsi lah ada ya, distorsi. pemahaman kita semua. Oke, ini penting sekali tentang konsep umatan wahidah. Berarti sejak Piagam Madinah disepakati, ya, selain dia mendeklar tentang pelindungan hak asasi manusia, ini adalah deklarasi tentang keberadaan sebuah negara bangsa yang harus mendapat rekognisi dari negara lain, kawasan-kawasan lain. Oke, nah apa dampak lahirnya Piagam Madinah itu dengan konstelasi kekuasaan di zamannya, Pak Nasir? Ya, berarti negara itu yang baru itu, embrio negara katakanlah itu ya, ini butuh pengakuan negara lain. Buktinya adalah Nabi Muhammad mengirim beberapa surat kepada raja-raja sekitarnya, seperti Kaisar Heraklius yang sudah kita pernah diskusikan itu. Dua superpower di zamannya itu Bizantium dan Persia. Keduanya dikirimi surat oleh Nabi. Saya belum membaca jelas, tapi saya akan menjelaskan nanti di edisi lain lah ya. Kalau memang Rasulullah mengirim surat kepada penguasa-penguasa di kawasan lain yang melingkupi atau terkorelasi dengan Madinah, motif surat itu apa? Mengajak memeluk Islam atau sekedar motif memberikan semacam komunikasi politik bahwa ini ada suatu negara bangsa yang perlu mendapat pengakuan? Dua-duanya, Pak, karena Nabi Muhammad menulis jelas dalam surat itu, aslim taslam, masuklah Islam maka kamu akan selamat. Itu yang pertama. Tapi makna tersirat di balik itu adalah beliau menginginkan pengakuan atas pendirian negara ummah wahidah ini. Jadi orang-orang biar ngerti lah, seperti Pak Prabowo waktu diangkat jadi presiden, kemudian kemana-mana gitu ya, barangkali beliau ingin mendapat rekognisi dari orang, saya sudah menjadi presiden. Gitu aja. Lah kalau gitu makna aslim taslam itu apa? Aslim taslam ini menyelam lebih jauh lagi, Pak. Ya, saya sudah menulis tentang Islam dan iman di sebuah situs Diskursus Institute. Saya mengutip kata-kata Syahrur atau pendapatnya Syahrur di sana. Ada perbedaan antara konsep Islam dengan konsep iman, dan saya rasa konsep ini lebih selaras dengan Piagam Madinah daripada konsep iman dan Islam yang lain. Jadi ada semacam perubahan rukun lah di situ ya. Rukun Islam itu ada 3, rukun iman itu ada 7. Sudah, Pak, itu aja, Pak. Ya, nanti ini kayaknya kok semakin tepi jurang. Aku. Saya itu hanya ingin tahu bahwa surat yang dikirim oleh Rasulullah dari Madinah ke Bizantium atau ke Persia itu suatu ajakan kepada penguasa itu untuk memeluk Islam, atau itu surat diplomasi untuk memberi rekognisi kepada Madinah sebagai negara yang otonom? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Berarti ada intensi yang dikirim dari Madinah untuk mengajak penguasa-penguasa superpower itu masuk Islam. Lah, itu dia. Apakah makna Islam di situ sama dengan Islam yang kita pahami sekarang? Itu maksud saya. Itu yang kemudian ada beberapa penulis, misalnya selain Syahrur ya, yaitu Pak Aksin Wijaya yang beliau punya buku tipis tentang Undang-Undang 45 dan Piagam Madinah. Buku tipis sekali, tapi jarang dibaca orang kayaknya. Beliau mengartikan bahwasanya Muslim itu bukan Muslim seperti kita, tidak hanya Muslim seperti itu kita. Kalau dipahami dalam Piagam Madinah, Muslim itu boleh berupa Yahudi. Muslim itu bisa berbentuk Yahudi. Nah, ini masalahnya. Ini harus didudukkan perkara ini. Bahkan begini, Pak, dalam Piagam Madinah itu disebutkan bahwa
Ini adalah perjanjian dari Muhammad sang nabi antara kaum mukmin dan kaum muslim. Antara kaum mukmin dan kaum muslim. Jelas antara mukmin dan muslim itu pakai wawu atof wa. Misalnya Ja'a Zaidun wa Amrun. Datang Zaid dan Amr. Zaid dan dua entitas berbeda. Maka mukmin dan muslim itu juga entitas berbeda. Ya. Apa? Merujuk pada apa kedua-duanya? Mukmin itu orang yang beriman. Jelas. Siap. Muslim orang yang berislam. Agak susah ya? Enggak susah. Saya agak takut aja sebenarnya. Oke. Saya katakan tadi, mukmin ini menurut Syahrur, dan ini sangat pas sekali jika kita pahami Piagam Madinah ini. Mukmin ini punya Islam ini punya 3 rukun. Yaitu beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh, dan kemudian beriman kepada hari akhir. 3 ini syarat menjadi muslim. Kalau dengan 3 syarat ini berarti Yahudi kan juga muslim. Beriman pada Allah, hari akhir dan amal saleh. Termasuk komunitas Nasrani yang ada di Madinah. Komunitas Nasrani juga bisa masuk dalam kategori muslim selama 3 syarat ini. Sementara menjadi mukmin itu syaratnya 7. Ini agak panjang Pak ya. Yang penting muslim ini ya. Yang mukmin ini salah satunya ada bersyahadat, sholat dan lain sebagainya. Memberi persaksian lah. Bersyahadat. Jadi kalau sudah syahadat dia mukmin. Kalau belum muslim. Jadi ini perjanjian antara pengikut Nabi Muhammad yang sudah bersyahadat itu. Yang sudah kemudian dengan perjanjian ini dengan orang-orang mukmin yang sudah belum bersyahadat, yang bersyahadat itu, dan orang-orang muslim yang menyerahkan diri, tanda tangan Piagam Madinah ini. Bukan menyerahkan diri, ikut menyetujui mas saya begini. Berserah diri mas, berserah diri. Aslim kan berserah diri. Berserah diri, ikut menandatangani, ikut sepakat dalam Piagam Madinah ini. Wah, semoga saya nggak kenapa-napa Pak ini. Saya kira tidak akan kenapa-kenapa karena pondasi-pondasi literatur dan intelektualnya itu telah dibangun secara kokoh oleh para pemikir Muslim kontemporer. Salah satunya Syahrur yang dirujuk secara berulang tadi. Saya ingin mengajak ke satu tahapan lagi. Berarti ajakan Madinah melalui surat yang dikirim oleh Nabi kepada para penguasa di zamannya itu juga ajakan pada suatu rekognisi itu, kesepahaman itu. Aslim. Ikutlah bersepaham. Betul. Begitulah. Jadi menurut Nabi Piagam Madinah ini adalah ideal sekali untuk didakwahkan ke seluruh negara. Ideal sekali untuk mendapat rekognisi dari banyak penguasa di zaman itu, lalu ikut melindungi perjanjian itu. Iya, betul. Jadi dengan begitu Pak Nasir, bahwa ada sisi-sisi yang bisa menjadi polemik di lingkungan komunitas Muslim ya. Betul. Tapi yang nilai positifnya adalah bagaimana kita membayangkan kepercayaan diri komunitas Madinah yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi untuk mendeklar suatu keberadaan negara baru, tapi juga ikut mendeklar, mengajak penguasa-penguasa di zamannya untuk sampai pada common ground yang sama, kesepahaman yang sama dalam perlindungan terhadap otonomi suatu negara dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar komunitas agama apapun. Itu kan capaian intelektual yang luar biasa Pak. Tapi ada klaim yang menurut saya tidak menyetujui ya, klaim bahwasanya Piagam Madinah adalah
peraturan hukum pertama yang ada di dunia. Ada beberapa klaim seperti itu. Kita lupa kayaknya ada Hammurabi juga di Mesopotamia. Yang itu juga nggak kalah plural. Nggak kalah menjamin pluralismenya ya. Pluralismenya juga. Jadi Piagam Madinah bukan hasil hukum pertama di dunia, enggak. Sebelumnya sudah ada. Tapi sebagai capaian kebudayaan atau peradaban dia maju sekali. Maju sekali, betul. Di zaman itu. Gitu. Nah, satu tahapan lagi Pak Nasir. Agar semakin dekat ke jurang. Ampun, Pak. Ditemukan nggak dalam teks perjanjian Madinah itu, Madinah Charter itu, perlindungan terhadap agama-agama non-Abrahamik. Yang kita sebut sejak tadi itu adalah Nasrani, Yahudi, Islam. Semua adalah dalam rumpun agama-agama Abrahamik. Apakah perjanjian itu juga menyebut dan secara eksplisit merekognisi keberadaan kelompok-kelompok lokal yang mungkin tidak dalam rumpun agama Abrahamik? Pertanyaan itu kan sebenarnya sudah sampean ajukan pada saya sudah lama ya. Betul. Sebenarnya iya, maksud saya iya itu kalau mereka ada di Madinah pasti, dan mereka menyepakati Piagam Madinah pasti juga akan dilindungi. Namun sayangnya Nabi Muhammad saat itu relasi kentalnya yang paling banyak adalah dengan Yahudi. Buktinya adalah Nasrani Najran yang sudah saya sampaikan pada jenengan. Mereka ketika datang ke Madinah, kemudian mereka juga dapat perlindungan meskipun mereka sholat madhep ngetan, nggak madhep ke selatan. Ini kelompok Najran? Najran, Yahudi Najran. Iya, jadi ada klausul gitu, ada bahkan bani-bani kecil, ini nih ada nih. Wa banun nabi talaribaatihim yata'aqabuna ma'aqalatihimul ula wa kullu ta'ifatin tufdu aniyatuhum bil ma'ruf. Artinya selain bani-bani yang tersebut di sini, ada misalnya bani kecil yang tidak tersebut dalam piagam ini, agama mereka dan harta mereka akan dilindungi. Artinya selama mereka tidak berontak, melakukan pemberontakan terhadap Piagam Madinah, mereka akan tetap mendapatkan perlindungan, Pak. Jadi meskipun misalnya mereka beragama selokal apapun itu. Jadi prinsip dasarnya adalah piagam ini disepakati oleh semua klan, disepakati oleh semua kelompok agama untuk menjadi basis pemahaman bersama sekaligus perlindungan semuanya. Yang menjaga martabat kemanusiaannya, agamanya, kekayaannya, rasnya dan seterusnya. Jadi mungkin kalau Nabi memilih pemimpin, boleh kok dari orang lain selain klannya mungkin ya. Selain klannya. Masalahnya Nabi kan nggak memilih seorang pemimpin setelah beliau wafat ya. Sebelum beliau wafat. Kan nggak milih kamu jadi pemimpin setelah saya, nggak. Tidak ada, dan juga belum ada mekanisme pemilihan. Itu yang gagal diantisipasi ya. Ya ada hikmahnya lah ya. Sehingga mengapa begitu gagal antisipasi? Sehingga sesudah periode Khulafaur Rasyidin, pola pondasional yang sudah dibangun oleh Nabi, oleh Rasulullah ini berubah kembali dalam pola sukuisme yang berkembang di wilayah tersebut. Sangat bisa sekali. Terlebih kalau sampean melihat membaca pidatonya Abu Bakar As-Siddiq saat ada geger di Sakifah Bani Sa'idah. Baca aja Pak, nanti akan ketemu rasa bahwasanya Abu Bakar itu sangat fanatis kesukuan. Rasanya yang berhak menjadi khalifah itu hanya Quraisy saja. Sedangkan orang-orang Ansor itu sudah memberikan usul
Mbok Yao setelah Kanjeng Quraisy Nabi. ini, setelah Quraisy memimpin, setelah bergantian. itu Ansor, setelah itu Quraisy lagi, sehingga bisa saling mengkritik. Tapi nyatanya usulan itu pidato tidak itu diterima. ditemukan dalam kitab apa, Pak? Wah, ada banyak, Pak. Ada banyak ya? Ada di Ibnu Qutaibah seperti Ibnu Qutaibah. Al-Imamah Wasiyasah, ada di Tarikh atau Bari juga ada. Dan sudah banyak versi bahasa Indonesia. Jadi konteks pidato Abu Bakar sesudah Rasulullah meninggal itu beberapa teks yang bisa distudi oleh para ahli itu spiritnya sangat mengembalikan kosmopolitanisme Madinah kepada kesukuan Quraisy. Betul, ya. Jangan jauh-jauh ya. Sampai situ aja mungkin. Itu yang menentukan corak Khulafaur Rasyidin semuanya dari Quraisy. Ya. Sejak itu sudah Ansor sudah nggak dapat kebagian lagi setelah insiden di Saqifah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah kan juga masuk di sini di dalam perjanjian Piagam Madinah ya. Iya. Bani ini klausul kelima pasal kelima ini. Ya. Wa Banu Sa'idah ala ribatihim, dan Bani Sa'idah tetap atas tradisi mereka. Ya, ketika Nabi Muhammad sudah wafat, kemudian ternyata para sahabat memilih untuk bermusyawarah dengan orang-orang Ansor, dan para sahabat memilih sebaiknya itu Quraisy saja yang menjadi pemimpin, karena mereka adalah klan yang terbaik di seantero Arab. Dari mana keyakinan bahwa Quraisy itu klan terbaik? Adakah sumber-sumber otoritatif atau normatif yang diacu oleh generasi itu untuk penegasan Quraisy sebagai klan terbaik? Karena mereka, klan Quraisy ini menguasai Mekah, Pak. Menguasai persediaan air, menguasai keamanan Mekah, menguasai itu sudah lama, Pak. Maksud saya mereka merasa terberkahi dengan Mekah itu. Mereka menjadi orang yang melindungi para haji. Mereka juga memungut pajak dari orang-orang yang haji. Pokoknya semua kebutuhan orang-orang yang berhaji disediakan oleh klan Quraisy. Dan mereka merasa menjadi pelindung Baitullah. Dari aspek kesejarahan itulah klan itu muncul ya. Quraisy sebagai klan terbaik di wilayah Jazirah itu. Meskipun ada perbedaan, maksud saya ada perselisihan antara Bani Abduddar dan Bani Abdul Manaf. Itu sudah pra Nabi Muhammad, itu sudah ada Muthayyibun, ada Ahlaf. Itu sudah nanti aja, Pak, ya, panjang itu. Panjang sekali. Panjang sekali itu. Jadi Pak Nasir, ini bagian yang juga perlu diklarifikasi. Nabi Muhammad melalui perjanjian Madinah telah membawa komunitas Madinah, umatan wahidah itu dalam pengertian semua komunitas yang bertanda tangan dan dilindungi oleh perjanjian itu dalam suatu tata hidup yang kosmopolitan gitu ya. Semua orang setara mendapat perlindungan. Tapi ini gagal dibakukan menjadi konstitusi yang menegara sehingga dia diwarisi sampai periode Nabi meninggal. Boleh jadi seperti itu, tapi ada yang mengatakannya Saifah Yasrib atau Piagam Madinah ini sudah tidak dipakai pasca Utsman meninggal dunia. Sesudah Utsman meninggal dunia. Lebih ditinggalkan lagi selepas Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu meninggal dunia, terbunuh. Kenapa? Aduh, Pak, itu juga bagian dari hal yang sangat berbahaya. Enggak berbahaya sih, kita harus membaca kembali masa-masa kelam. Dalam bahasa kita kan ada fitnah kubro. Ada fitnah kubro. Fitnah kubro pertama itu adalah pembunuhan Utsman bin Affan. Dibunuh oleh orang-orang kita sendiri, orang sesama umat mukmin juga. Jadi ini pasca Utsman terbunuh ini sudah kemana-mana, Pak. Fitnah sudah Khawarij muncul, kemudian
memicu kelahiran firqah-firqah dalam Islam. Firqah. Syiah muncul. Dan lama-kelamaan Piagam Madinah sebagai pondasi umatan wahidah itu mulai ditinggalkan, hilang secara alamiah. Sejalan dengan semakin meruncingnya konflik kekuasaan di dalam meruncing kembali fanatik kesukuan, memicu munculnya kembali fanatik sayangnya kesukuan. Begitu akhirnya sampai sekarang kita nggak mengenal Piagam Madinah, Pak. Tapi Piagam Madinah hanya ada di ruang-ruang diskusi intelektual aja, tapi nggak pernah disebut di sekolah di mana. Secara rinciannya loh Pak ya Mas. Disebut, tapi orang sama sekali tidak dihantar untuk masuk ke dalam kontennya. Iya betul. Enak Piagam Madinah itu, isinya tapi isinya apa kita nggak tahu. Nggak tahu. Dan yang kedua, orang juga tidak tahu konteks kesejarahannya. Pak Nasir, kalau kalau perang Badar itu adalah perang yang dipicu oleh problem ekonomi, perang Uhud juga sama. Belum Pak, saya belum baca sampai ke sana. Tapi yang pasti adalah perang di periode awal, ya, komunitas Madinah yang menghadapi kelompok Quraisy yang ada di Mekah, itu benar-benar faktor ekonomi yang benar, karena setelah perang Badar itu ada Ghazwah Bani Qainuqa, ada Ghazwah Bani Nadir, kemudian Ghazwah Bani Quraidah. Artinya suku-suku Yahudi diperangi dalam rangka karena menggoncang stabilitas negara di Madinah awal. Karena juga menyangkal perjanjian itu, juga menyangkal kepemimpinan Nabi, mungkin itu ya. Dan mereka disebut munafik. Iya, yang berkhianat. Yang ingin saya tanya adalah munculnya terminologi munafik, terutama itu adalah sangat mengarus utama sesudah Rasulullah meninggal. Iya, ketika betul. Abu Bakar pertama kali memimpin, ya, melanjutkan tampuk kepemimpinan. Konteksnya masih sama nggak? Ini terma agama atau terma politik? Dalam periode dalam periode Abu Bakar. Iya, politik Pak. Karena pengkhianatan itu terhadap muncul. Konstitusi. Makanya kan saya mengatakan bahwasanya Piagam Madinah baru ditinggalkan Prung itu itu masa pasca Utsman bin Affan terbunuh. Saya mau ngomong apa yang lebih menarik tadi ya? Apa ya? Mengalir aja Pak ya? Iya, mengalir aja. Sebenarnya ada detail-detail tertentu yang sudah saya baca mengenai peperangan Bani Qainuqa, 3 Bani besar itu. Tapi cukup riskan untuk saya sampaikan di sini. Lebih baik ditulisan saja ya. Dan berbahasa Inggris. Biar nggak ada yang baca. Misalnya perang pertama dengan Yahudi Bani Qainuqa ini penyebabnya cuma sepele katanya Pak Khairul Anwar tadi. Penyebabnya cuma mungkin kita bisa mengatakan cuma pelecehan terhadap wanita mukmin oleh seorang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Dilecehkan, kemudian terjadilah pembalasan, yaitu Yahudinya dibunuh, kemudian nggak terima dan lain akhirnya dan ada klausul, ada kata-kata yang menurut saya itu menarik Pak. Bani Qainuqa itu punya pasar yang cukup besar di Madinah. Dan cukup menarik apabila pasar itu jatuh ke tangan kelompok Quraisy. Pedagang-pedagang Quraisy. Kelompok umat wahidah. Kelompok umat wahidah. Sudah. Sangat bisa dipahami. Bagi nuansa ekonomi, nuansa sosial, nuansa politik itu selalu menjadi anasir-anasir yang tidak bisa disangkal begitu saja dalam menjaga, mewujudkan kesepakatan bersama atau citizen charter yang sudah dibangun oleh
Rasulullah maupun periode sesudahnya. Kita beralih ke tema lain. Iya, Pak. Apakah dalam Piagam Madinah perlindungan atas kesetaraan perempuan juga didapati? Nggak disebut, Pak. Cuma eksplisit, nggak disebut. Nggak disebut secara eksplisit. Cuma ada pengakuan dari Umar bin Khattab, Pak. Jadi dia mengakui bahwasanya, saya hadisnya agak lupa gitu, Pak, ya. Mohon maaf ya. Statementnya begini, baru pada masa inilah perempuan dikasih haknya. Kemudian Allah menetapkan hak-haknya atas perempuan. Misalnya hak dalam bersaksi. Meskipun 1:2 ya. Hak atas hak atas warisan. Meskipun juga sama. Tapi saat itu kan sudah sangat revolusioner sekali. Meskipun hanya 1:2 dan lain sebagainya. Jadi baru kali ini loh, ini Umar baru kali ini loh perempuan itu mendapatkan haknya. Ada suatu tatanan gitu ya. Ada suatu tatanan yang menghargai perempuan. Keberadaan tapi perempuan. Secara eksplisit itu tidak ditemukan di dalam Piagam Madinah. Selain berisi jaminan atas perlindungan agama, klan, perlindungan harta benda, apa perlindungan lain apa yang masih belum kita bicarakan dari klausul-klausul yang ada di Piagam Madinah? Piagam sudah, Pak. Harta benda, harta jiwa, terus keyakinan, ya sudah, itu tradisi, ribah itu ya. Ya sudah, itu mencakup semuanya, Pak. Itu sudah mencakup semuanya. Apa yang belum ya? Oke. Ya sudah, itu sudah sangat universal menurut saya. Betul. Jadi kalau Piagam Madinah itu merupakan suatu produk zaman yang menjamin sedemikian rupa perlindungan atas hak-hak dasar suatu masyarakat yang disebut sebagai umatan wahidah itu, dia lalu menjiwai prinsip dasar sistem hukum Islam dong. Iya. Yang dikenal sebagai maqasidus syariah itu. Karena dari sanalah prinsip-prinsip itu kayaknya koheren sekali dengan Piagam Madinah. Bisa dijelaskan, Pak Nasir? Tautannya Asy-Syatibi dengan Asy-Syatibi dalam Muwafaqat dalam Piagam Madinah, saya belum menemukan korelasi antara buku itu dengan Piagam Madinah. Tapi barangkali Muwafaqat punya Asy-Syatibi ini mengambil dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ya, maqasid syariahnya, kemudian dalam hadis Nabi. Mengenai korelasinya dengan Piagam Madinah, saya belum menemukannya. Saya takut nanti mengada-ngadakan sesuatu. Malah mengada-ada ya. Itu juga agenda riset. Bagaimana mengaitkan maqasidus syariah dengan, karena Pak Aksin kan yang punya tafsir maqasidi ya. Itu haknya Pak Aksin lah kan. Dengan cara seperti ini bagian akhir, Pak. Kita membayangkan kehidupan generasi awal di Madinah ya. Yang komunitas Nasrani, Yahudi, atau klan-klan lokal itu hidup dalam satu perjanjian, kesepakatan bersama, dukung mendukung, bahkan berjuang bersama. Ada konsep perjuangan bersama itu. Maka di generasi itu bukan hanya toleransi dalam pengertian orang terjamin hak dasar beragamanya, tapi ada nggak sumber-sumber otoritatif yang menyatakan bahwa komunitas mukmin ya terhadap komunitas muslim itu saling biasa saja menyapa, memberi selamat, berbagi. Saat mereka merayakan agamanya juga kita bukan hanya menghormati tapi memberi selamat. Ini konteksnya selamat Natal, Pak Nasir. Kita menjelang Natal ini. Sampai saat ini ya komunitas muslim, masyarakat muslim di Indonesia masih disibukkan dengan polemik
halal haramnya memberi ucapan selamat kepada kelompok agama lain yang sedang merayakan agama mereka. Kalau dalam kacamata Piagam Madinah gimana? Nabi Muhammad mau diundang oleh Yahudi, kerso beliau. Maksud saya beliau mau diundang oleh Yahudi, bahkan menerima makanan-makanan dari orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi menerima daging dari wanita Khaybar, sekalipun di dalamnya itu ada racunnya. Itu terlepas dari konteks racun dan tidak itu, Nabi Muhammad menerima dengan baik pemberian orang-orang Yahudi. Jadi diundang juga menerima. Diundang juga datang. Kemudian artinya relasi antar agama ini ya biasa-biasa saja. Pokok gak menyalahi aturan gitu aja. Pokok tidak menyangkal isi perjanjian. Pokok tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan spionase dan lain sebagainya. Memberi ucapan selamat pada orang yang sedang merayakan hari besarnya hal biasa, tentu saja pada tentu saja. Tapi hanya saya belum menemukan aja teksnya. Teks yang eksplisit. Eksplisit. Tapi menurut Quraisy Shihab kan ada di dalam Al-Qur'an. Wassalamu alayya, salam kepada saya saat saya meninggal, saat yauma ub'atsu hayya. Jadi Abi Quraisy Shihab itu lebih membolehkan mengucapkan Natal karena Al-Quran juga mengucapkan salam kepada Nabi Isa saat beliau lahir, saat beliau wafat, dan saat beliau dibangkitkan kembali. Jadi nggak masalah aja sih. Al-Quran aja memberi salam ya? Terus kita cuma yang dimasalahkan kan tanggal 25 Desember itu kan bukan kelahiran Nabi Isa. Nah 12 Rabiul Awal apa mesti kelahiran Nabi Muhammad kan? Kan juga enggak, masih dalam perdebatan juga. Oke. Sekali lagi itu juga tergantung pada kadar penyerapan individu atau komunitas Islam pada sumber-sumber otoritatif yang datang dari generasi pertama. Kalau kita menyerap semangat kosmopolitanismenya, maka berbagi, mendatangi undangan, memberi selamat, ucapan itu hal yang sangat biasa pada generasi periode awal. Jadi jangan menyangka hal ini tidak dipraktekkan dalam periode generasi awal. Tapi kalau komunitas Muslim yang semakin berhati-hati gitu ya, menyangkal atau tidak mampu mencecap sumber-sumber otoritatif pada generasi pertama, tapi mencukupi dirinya pada sumber-sumber yang sudah semakin eksklusif, betul, semakin sempit gitu ya, semakin berorientasi pada kesukuan, ya mungkin itu problematik Pak. Ya nggak pernah baca aja Piagam Madinah. Tidak pernah membaca Piagam Madinah. Riset-riset berikutnya tetap akan terkait Piagam Madinah. Rencana saya tentang Ummah Wahidah, Pak. Ummah Wahidah. Leadership. Saya mendukung itu. Iya, insya Allah, Pak. Terutama karena konsep ini sedang menjadi narasi ya. Sementara komunitas Muslim untuk hanya ya membatasi maknanya bahwa umatan wahidah itu ya hanya Muslim, hanya komunitas Islam. Padahal dalam konteksnya kan konteks kebangsaan sekali. Kebangsaan sekali, Pak. Jadi orang Indonesia ini bisa disebut sebagai umatan wahidah. Betul. Karena sudah bersepakat ya hidup di dalam suatu konstitusi yang sah. Disepakati bersama. Resultan. Gitu. Wah, ini pencerahan luar biasa Pak Nasir. Orang bisa menyebut tepi jurang, tapi ini bagian permata yang perlu kita lebih banyak sampaikan kepada masyarakat bahwa ada banyak sekali konsep yang bergeser dari makna awalnya. Iya. Kalau kita merujuk Piagam Madinah. Yang repot lagi dengan fakultas dakwah, Pak. Repot lagi ya. Kalau kita menyimak betapa alimnya Pak Nasir ini dalam mencecap karya-karya klasik, kan sudah waktunya pindah di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya mengalir aja lah Pak. Mengalir ya. Iya. Jangan sampai ini jadi episode terakhir. Enggak. Saya akan tetap menunggu hasil-hasil riset berikutnya. Terutama saya tunggu konsep umatan wahidah itu diriset ulang kembali. Terus apa tadi ya? Ucapan selamat Nabi kepada komunitas-komunitas agama lain di Madinah.
itu juga harus digali lagi. Ya siapa insya Allah. Gitu. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Nasir, sampai ketemu di episode berikutnya.